Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Solihat MPD dari SDN Kedalaman 4 Cilegon. Selamat kita berjumpa di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Kali ini tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Inilah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Murid seringkali tidak menyukai adanya tata tertib atau peraturan karena ada ketakutan jika tidak melaksanakan peraturan yang sudah disepakati akan dimarahi dan mendapat hukuman. Tujuan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak dalam membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan budaya positif atau disiplin diri yang kuat dengan kesepakatan kelas sehingga murid menjadi pribadi yang kuat dan merdeka. Menumbuhkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan universal menuju profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata sekarang ini adalah membentuk budaya positif dengan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas antara guru dan murid atau seluruh warga sekolah. Menerapkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang telah disepakati kelas antara guru dan murid atau seluruh warga sekolah. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat untuk mendesiminasikan budaya positif dan keyakinan kelas. Kedua, membuat budaya positif dengan kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Tiga, mengumpulkan rekan guru untuk mendesiminasikan pemahaman budaya positif dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Empat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi murid dalam menjalankan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah dukungan dan izin kepala sekolah, semua warga sekolah, dan lingkungan sekitar agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu diperlukan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Inilah foto bersama sebelum melakukan diseminasi aksi nyata tentang budaya sekolah dengan wajah penuh semangat dan ceria. Kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Kedalaman 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kedalaman 4, Ibu Eni Nur Aini SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kedalaman 4 serta Ibu narasumber kita, yaitu calon penggerak angkatan ke-6 Kota Cilegon, Nunung Solihat MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita telah dipertemukan dalam acara diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di SDN Kedalaman 4, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Cilegon. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk susunan acara pada hari ini
hari Kamis tanggal 10 November 2022. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, diseminasi, yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir, penutup sekaligus doa. Menginjak acara yang pertama yaitu sambutan. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Kedalaman 4 kepada Ibu Eni Nuraini SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kedalaman 4. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kali ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada hari ini di ruangan ini ada acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Solihat MPD. Dan nanti Ibu Nunung akan memaparkan tentang diseminasi ini, tentang yang judulnya tentang aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah kita, yang mana tujuannya adalah sekolah dapat mengimplementasikan budaya positif berdasarkan kesepakatan warga sekolah. Semoga dengan kegiatan ini sekolah kita ada calon guru penggerak angkatan ke-6 di Kota Cilegon ini, yaitu Bu Nunung Solihat, bisa tergerak, menggerakkan dan menggerakkan, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dengan aksi nyata ini, 3 hal tergerak, bergerak dan menggerakkan, tentunya harus ada ending perubahan-perubahan di sekolah kita ini menuju kualitas yang lebih baik dalam hal pendidikan di SDN Kedalaman 4. Semoga acara ini lancar dan sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kedalaman 4. Coba kita sebelum acara selanjutnya kita yel-yel dulu terlebih dahulu. SDN Kedalaman 4 bergerak, bergerak, maju, maju. Yes. Ulangi lagi ya. SDN Kedalaman 4 bergerak, majunya 3 kali. Maju, maju, yes. Baik Bapak Ibu, saatnya yang kita tunggu-tunggu yaitu diseminasi oleh Ibu Nunung Solihat MPD dengan judul diseminasi atau tema diseminasi hari ini yaitu aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah. Calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Cilegon. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama menyimak atau kurikulum vitae dari Ibu Nunung Solihat selaku calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Cilegon. Berikut saya bacakan. Nama Nunung Solihat MPD, tanggal lahir Bandung 7 September 1973. Pengalaman mengajar 1999 di TKIT Raudatul Jannah. Kemudian 2007
di SDIT Raudatul Jannah, kemudian pindah lagi mutasi di SDN Kedalaman 4 dari tahun 2019 sampai hari ini. Kemudian untuk prestasi yang Ibu Nunung Solihat, yang pertama prestasi lomba Innobel 2 tahun berturut-turut. Kemudian Innobel ya Bu ya, Innobel tahun 2020 dan 2022 ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi CV atau kurikulum vitae dari Ibu Nunung kita, Ibu Nunung Solihat MPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Cilegon. Marilah kita bersama-sama menyambut Ibu Nunung Solihat selaku narasumber diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Nunung Solihat dipersilakan. Kasih aplaus buat Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya seperjuangan atas kehadirannya. Berkesempatan di sini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah atau di kelas dari program calon guru penggerak angkatan ke-6 Cilegon yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 November 2022 di SDN Kedalaman 4. Dalam aksi nyata ini merupakan modul yang baru, modul ke-1 1.4, dan saya akan melaksanakan di modul-modul berikutnya. Kita sampai kepada 3 modul, satu modulnya 4 submodul. Diselesaikannya nanti insya Allah pada bulan Mei 2023. Jadi perjalanan panjang. Ya, saya mohon dukungannya, mohon supportnya, karena apalah arti saya tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh ibu pimpinan saya yang terhormat, juga oleh teman-teman saya. Dan ini semua punya tujuan yang sama, yaitu menggerakkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju. Itu tujuan utamanya. Next. Ya, selanjutnya di diseminasi aksi nyata ini saya akan memberikan penyebaran. Penyebaran yang dilakukan pada hari ini adalah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas atau di sekolah. Nah, dalam menyebarkan pemahaman ini, tentunya ini mungkin sudah dilakukan oleh kita semua. Saya hanya menyebarkan, padahal kita semua sudah melakukan. Kita hanya sharing saja di sini apa sih yang harus dilakukan dalam pemahaman dan pengalaman budaya positif ini. Next. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Ya, kita punya tujuan yang sama. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan bukan pengetahuan baru. Mungkin ini pengetahuan yang sudah didapat oleh kita semua. Namun di sini kita ulas saja tentang konsep utama modul budaya positif. Di sini akan dijelaskan tentang perubahan paradigma baru. Apa itu perubahan paradigma baru? Lalu disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, motivasi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, akan saya paparkan satu persatu dari konsep utama ini.
Ya, kita kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah diulas tentang profil pelajar Pancasila itu, yaitu kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergerak maju, maju, maju. Yes. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Kita diharapkan selalu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia tentunya. Selanjutnya sampai kepada kita berkebinekaan global, lalu bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ya, next. Di sini tentang disiplin positif. Disiplin itu dapat dimaknai melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita melakukan disiplin itu rasanya sebetulnya tidak nyaman. Nah, ini kaitannya dengan guru sebagai pendidik bertujuan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya nilai-nilai positif yang hasil kesepakatan kita bersama seluruh warga sekolahnya, dengan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi murid itu melakukan disiplin diharapkan dari dirinya, dari dalam dirinya, bukan faktor dari luar. Nah, ini kaitannya dengan budaya positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini sogokan, ancaman, hukuman tidak boleh diberikan kepada murid ketika kita mau menegakkan budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu, ini hampir semua manusia berkebutuhan yang sama, yaitu bertahan hidup. Kita bekerja, kita sekolah, tentunya punya tujuannya itu untuk bertahan hidup. Lalu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, baik dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua, kakek-kakek, semuanya sama. Kasih sayang, kita butuh kasih sayang. Manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Lalu adanya kebutuhan itu penguasaan. Manusia itu ingin berkuasa, penguasaan, ingin menjadi apa, itu bagian dari penguasaan. Lalu kebebasan, tidak mau dalam tekanan, tidak mau dalam terlalu ikatan, terus terkekang. Kalau kata suami saya itu, saya nggak mau jadi kayak burung dalam sangkar. Ya. Makanya saya sekarang silahkan mau terbang kemana, asal hinggapnya di tempat yang benar. Lalu mendapatkan kesenangan. Manusia itu intinya satu, pengen bahagia, senang. Tidak ada yang bercita-cita, lah saya mah gak usah senang-senang, karena nanti di akhirat juga katanya harus selalu beribadah. Jadi beribadah terus melakukan hal kebaikan, tapi hatinya tidak bahagia, itu juga tidak baik ya. Kita senangkan diri kita, jangan lupa bahagia. Ya, next. Motivasi perilaku manusia itu, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini ada motivasi. Nah, motivasi ini biasanya ada dalam diri seseorang itu ada beberapa faktor. Ada yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
saya datang ke sekolah karena takut dihukum, jadi buru-buru. Nah itu berarti dia anak itu takut dihukum sehingga tidak nyaman. Kalau dihukum kan gak enak ya. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak tersebut kalau yang datangnya pagi, kalian bu guru kasih pensil. Jadi dia berdasarkan imbalan motivasinya. Nah yang kita inginkan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah untuk menghindari ketidaknyamanan ini, murid akan melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Dia mau disiplin, tapi karena takut hukuman. Jadi melakukannya itu adalah motivasi ekstrinsik dari luarnya, bukan dari dirinya. Nah, yang kedua itu mendapatkan imbalan. Anak-anak ingin mempunyai motivasi untuk disiplin itu, tapi dia melakukan disiplin itu karena ingin mendapat imbalan. Nah, ini pun merupakan motivasi ekstrinsik karena ada yang diharapkan dari selain dari dirinya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri itu, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini yang kita harapkan, adanya munculnya motivasi intrinsik. Tentunya ini memang sangat berat. Anak-anak itu kalau nggak dihukum, kalau nggak dikasih reward, sanksi apapun ya belum muncul. Nah inilah yang diprogramkan di guru penggerak, bagaimana agar siswa itu memiliki motivasi disiplinnya itu adalah dari dirinya, munculnya dari motivasi intrinsik. Selama ini mungkin kita juga sudah melakukan hal-hal yang di sini. Saya sendiri ya ternyata begitu banyak materi ini seringlah bertolak belakang dengan hati nurani. Habis gimana sih kalau nggak dihukum, anak kan susah ya? Iya. Nah itu kita bahas nih. Ternyata konsep yang kita terapkan, mungkin saya sendiri begitu disiplin itu ternyata itu gagal. Ketika anak itu bisa disiplin, tapi dia berdasarkan hukuman. Karena ketika mendapatkan hukuman, anak itu akan menyakitkan. Dihukum itu menyakitkan ya? Iya betul. Wah betul. Terus tidak nyaman. Terus murid juga jadi takut, malu, betul. Terus murid biasanya menyembunyikan kesalahan, bohong, timbul hal-hal baru yang memang di luar dugaan kita. Lalu murid biasanya menjadi rendah diri, gak pede, mau masuk kelasnya gak percaya diri, aduh takut dimarahin. Kalau saya ini seperti kemarin, anak saya kelas 5 ngompol, dia gak mau masuk kelas, takut. Sampai ada teman-temannya, ayo buka celananya. Nah, kalau dibuka celana berarti celana kamu dong kasihkan sama dia gitu kan. Dia udah lama merayu sehingga dia baru bisa masuk. Ternyata anak itu ada takut dihukum karena ngompol di celana gitu kan. Nah ini hukuman-hukuman ini jika anak itu disiplin, tapi karena kita memberikan hukuman, ini adalah merupakan disiplin yang gagal identitasnya. Anan. Ya, dalam tekanan. Selanjutnya adalah dengan penghargaan. Nah, penghargaan ini pun ternyata identitasnya gagal. Kenapa? Penghargaan itu tidak efektif. Begitu ada kita memberikan hadiahnya, dia disiplin. Tetapi kita tidak memberikan, enggak dikasih apa-apa, males gitu kan. Terus ini merusak hubungan juga. Ada sifat iri. Semua anak itu kan tadi kebutuhannya pengen dikasih sayang sama, pengen perlakuan adil, ternyata itu dikasih terus kok saya enggak. Namanya karakter anak pribadinya berbeda-beda, sehingga ada yang memang sering mendapat penghargaan dan bahkan ada yang enggak pernah. Inilah timbulnya khawatirnya merusak hubungan. Lalu mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga ranking ya. Kenapa ada sejak tahun berapa tuh? Udah lama ya kita itu tidak boleh memberikan ranking ya, tidak boleh dipampang ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagi yang memiliki rankingnya bagus,
ya mereka senang, bahkan khawatirnya mereka sombong. Bagi yang merendah itu yang akan ya minder. Jadi makanya tidak boleh adanya penghargaan dengan sistem ranking. Gimana? Nah, biasanya orang tua juga ada yang mau sama saya juga, Bu, ranking buat apa? Buat ke kantor dapat ke tunjangan, kantor dapat beasiswa gitu. Saya juga suka ngasih karena memang kita sudah rank sebetulnya. Nah, ini juga kita kerjasama saja dengan orang tua. Kalaupun tahu informasi ini, jangan diekspos, apalagi dipasang status. Yes, anak saya juara 1. Akhirnya rame. Kan padahal sudah ada perjanjian untuk mendapatkan beasiswa, ternyata di status ya rame lah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Ketika penghargaan itu sebetulnya hak kita ini sudah dirampas. Hak kita ini mendapatkan melakukan disiplin itu sebetulnya bukan karena sesuatu hal. Jadi ikhlaskan saja. Namun konsep ikhlas juga mungkin kita pahami juga dalam tanda kutip ya. Next, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, anak dikatakan sukses itu apabila dia melakukan disiplin betul-betul dari dirinya. Motivasinya intrinsik. Salah satunya adalah dengan konsekuensi. Nah, kita tadi tidak boleh melakukan hukuman ya, tapi konsekuensi itu boleh. Misalnya penguatan jangka pendek. Dengan konsekuensi ini perlu monitoring. Apa sih itu konsekuensi? Jadi perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi itu sanksi, tapi dia berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan semua warga sekolah, ya bersama. Kalau di kelas berarti guru dan murid. Jadi dia melakukan punishment-nya itu, hukumannya itu bukan hukuman, tapi apa yang dia ikrarkan, apa yang dia ucapkan, yang sudah disepakati dilanggar sama dia, berarti dia harus konsekuensi. Lalu murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi itu dia menghormati peraturannya. Misalnya disiplin waktu. Ketika dia mau datang terlambat, dia malu dengan dirinya. Duh, saya kan sudah menyatakan bahwa ke sekolah harus datang tepat waktu, tapi enggak, berarti saya melanggar diri saya sendiri. Nah, itu berarti dari dia dan untuk dia, dari kita dan untuk kita. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau kita salah itu kita memang sudah tahu, nggak usah lama-lama berpikir. Kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih harus dihukum? Enggak, karena itu sudah disepakati, konsekuensinya dia sudah tahu, tidak usah direnung-renungkan lagi, tinggal dilaksanakan. Lalu yang sukses itu dia kita mengacu kepada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia yang berkonsekuensi, dia yang bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika walaupun kapanpun dia sudah tahu bahwa itu adalah konsekuensi saya. Lalu harus ada teori kontrol. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Ketika kita mau melakukan hal tersebut itu yang salah, dia kontrol sendiri. Lah itu kan sudah saya yang buat, itu sudah saya yang berbicara, dan itu sudah disepakati. Jadi ada kontrol dari dirinya, sehingga murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah ini yang diharapkan dengan adanya ketika anak kita melakukan kesalahan ada konsekuensi dan restitusi. Next, Pak Bini. Lalu konsep disiplin pendekatan restitusi itu bagaimana sih? Caranya menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini yang tadi Bu Guru bilang, yang saya bilang maaf, kira saya Bu Guru adalah dengan anak-anak. Jadi pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli.
Recent di tahun 1004. Jadi ini sudah, kalau menurut ahli itu berarti dia sudah melalui evaluasi riset ya udah risetnya, jadi sudah bisa diakui bahwa ini adalah benar. Ciri-ciri restitusi itu bukan mencari kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahan itu. Lalu tawaran, bukan paksaan. Awalnya kita sudah komitmen dengan anak-anak. Kesepakatannya apa? Berarti sudah ditawarkan. Bagaimana nih anak-anak? Ketika ada anak yang misalnya tidak mengikuti upacara, apa yang harus kita lakukan? Itu kan dari anak ya, tidak paksaan, tawaran. Sehingga guru menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi itu restitusi ini menuntun diri kita, diri siswa kita itu melihat ke dalam dirinya. Mencari kesalahan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan. Anak pengen baik, bagaimana sih harusnya? Jangan tindakannya. Nih, anak-anak kalau mau ngerjain PR, berarti nanti kalian harus tidak boleh pulang ya. Jadi tindakannya aja, bukan seperti itu, tapi fokus pada karakternya. Bagaimana membentuk anak-anak itu supaya bisa melakukan hal-hal yang baik. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita fokus solusinya seperti apa sih supaya anak-anak itu berubah dalam kesalahannya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Perbedaannya, nih kita lihat perbedaan. Terus apa sih hukuman, konsekuensi restitusi? Nah, salah satu kasus ya, kasusnya murid tidak mengikuti upacara bendera. Apa kita beri hukuman? Apakah sudah merupakan konsekuensinya atau restitusi? Hukuman, kalau kita menghukum dia, berarti guru menghukum murid tersebut dengan menugaskan murid tersebut piket walaupun bukan jadwalnya. Gurunya marah, kamu gak ikut upacara, berarti kamu piket loh. Nanti walaupun saya nggak piket bu, walaupun nggak piket ya, matanya sampai keluar. Ya, ada juga dengan yang dengan konsekuensi. Guru tegas dan murid menaati peraturan, memberikan konsekuensi untuk mengerjakan satu soal. Nah, ini masih diperbolehkan. Ya sudah, kamu tidak mengerjakan ini berarti kerjakan satu soal di papan tulis. Ini ada untuk penyemangat juga, untuk kelas materi. Ini konsekuensi dan ini sudah dibicarakan dulu tapi dengan anak-anak. Mau nggak melakukan ini? Kalau enggak jangan dipaksa. Tapi insya Allah kalau kita menyampaikannya baik, enak, dipahami anak-anak tuh biasanya kita menyepakati keputusan itu mudah. Lalu dengan restitusi, ini yang diharapkan guru menanyakan keyakinan kelas yang membantu murid menyelesaikan masalah. Murid diinginkan terbuka, menghormati dirinya dan juga orang lainnya. Ya, ini restitusi ini tentunya tidak mudah. Namun kita coba apakah bagaimana nih tingkat keberhasilannya dengan restitusi ini. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru itu bisa sebagai penghukum, ada pemberi rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Bagusnya kita ini ada di posisi mana? Next, kita lihat di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya tadi kasusnya murid tidak mengikuti upacara bendera. Kalau penghukum, kita sudah melakukan pada anak patuhi aturan sekolah. Silahkan kamu piket di jam istirahat. Itu sebagai penghukum kitanya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, sampaikan kepada anaknya, kita sudah sepakat kalau upacara harus diikuti semua. Bu guru kecewa sama kalian. Nah, itu ada tekanan di situ. Kalau sebagai teman, di sini lembut. Anak itu dianggap sebagai teman. Kali ini kalian salah. Ke depan kalian patuhi aturan ya, buat bu guru bangga.
Nah, ini masing-masing punya plus minusnya. Silahkan kita bagusnya ada di posisi yang mana. Kalau dengan pemantau, ketika anak yang tidak upacara, kalian sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya tegas. Kalau sebagai manajer ada sentuhan, apakah kalian tahu kesalahannya? Bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan sekarang ini? Anak-anak diajak komunikasi. Itulah ketika manajer. Nah, ini tahapannya sudah jelas. Bagian yang paling bagus itu ada di posisi manajer. Nah, kita mau berlaku di posisi kontrol yang mana? Anak tetap harus dikontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Next. Nah, di sini dari tadi kita berbicara keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Selama ini kan kita membuatnya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Ternyata kalau sekarang ini adalah keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan anak itu yakin. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Nah, sambil contoh satu pertanyaan. Mengapa sekarang masyarakat diharuskan memakai masker saat berada di kerumunan? Mengapa? Supaya supaya tidak terhindar dari virus, kuman, ketembung mulut, adanya droplet ya. Nah, itu berarti jelas kan? Yakin. Lalu ada lagi yang beralasan, Boji? Ya, misalnya dengan masker, misalnya nggak masuk debu. Kita ya terus kita juga apalagi kalau ibu-ibu ya, kalau pakai masker itu nyaman, apalagi guru-guru nggak pakai lipstik. Jadi alasan-alasannya itu sudah tahu kitanya, jelas, banyak hal. Dengan satu kalimat pun kita yakin gunakan masker, berarti kita yakin tuh masker itu keperuntukannya untuk apa, tujuannya untuk apa. Tanpa harus dengan kalimat panjang-panjang, kita memaknai bahwa itu yakin harus kita lakukan. Misalnya dengan pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus melaksanakan upacara bendera hari Senin? Itu ke anak-anak. Anak-anak jawabannya pasti bervariasi. Ada yang kita menghargai para pahlawan. Oke, apalagi Bujia? Ya betul Ibu, itu mengembangkan jiwa nasionalisme, patriotisme. Terus bisa juga dengan upacara bendera melatih disiplin kita. Terus kena sinar matahari, ada vitamin D, ya banyak tujuannya sehingga yakin kita ingin melakukan upacara bendera itu dengan keyakinan kelas. Next Pak Vidi. Nah, selanjutnya bagaimana kita caranya membuat keyakinan kelas? Tentunya tidak ujuk-ujuk kita menempel keyakinan kelas 5D. Nah, anaknya ya, ini kita harus diskusi dulu. Yang pertama dilakukan adalah diskusi tentang peraturan. Anak-anak, ini biasanya dilakukannya harusnya di awal pembelajaran. Karena saya pun dapat ilmunya baru sekarang. Sehingga dibuatlah sekarang ini sambil berjalan. Adanya diskusi tentang peraturan. Ayo anak-anak, peraturan kita ini apa? Peraturan dia dulu karena memang anak tahunya tentang peraturan. Lalu setelah dibentuk, barulah menumbuhkan peraturan menjadi keyakinan. Anak ke depan, peraturan kali ini misalnya disiplin waktu. Satu kata aja, anak-anak berarti tidak boleh terlambat mengerjakan tugas tepat waktu, gitu kan, PR juga harus digugurkan tepat waktu, semua tepat waktu. Sehingga ketika tanya jawab, anak-anak itu yakin tidak bahwa ini adalah peraturan yang harus dilakukan. Yakin, berarti inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Lalu kalau sudah jadi, tempelkan keyakinan kelas tersebut. Ya, supaya inilah komitmen kesepakatan antara kita, bukan kamu, bukan aku, tapi kita. Jadi
Kalau sudah dibuat kesepakatan dengan keyakinan kelas, berarti harus dilaksanakan secara keseluruhan oleh seluruh warga sekolah. Kalau di sekolah, kalau di kelas berarti warga kelas. Ya, next. Nah, ini contohnya ya yang sudah saya buat. Keyakinan kelas 5 SDN Kedalaman 4. Nggak usah terlalu banyak dulu, nggak usah terlalu muluk-muluk dulu, cukup dengan kalimat yang simple, efektif. Kenapa? Supaya anak tuh mudah mengingatnya. Disiplin waktu, jelas kan? Berarti waktu itu datang jangan terlambat, mengerjakan tugas, kumpulkan tepat waktu. Banyak yang berkaitan dengan waktu. Lalu mengikuti upacara dengan tertib. Gitu aja. Nggak harus mengikuti upacara bendera dengan menggunakan seragam lengkap, datang terlambat, jangan terlambat, sepatu yang hitam dan sebagainya. Itu kan terlalu panjang. Mengikuti upacara dengan tertib. Anak ingat kenapa? Kita sudah berkonsekuensi. Kita melakukan konsekuensinya. Kita sudah kesepakatan. Tertib itu bagaimana? Berarti seragamnya lengkap. Lalu pakai sepatu hitam, pakai topi, datang tepat waktu, berarti sudah baris di lapangan. Hal-hal itu dibicarakan ketika kita melakukan kesepakatan. Jadi simple. Selalu melaksanakan 5S. Apa itu 5S? Salam, Senyum, sapa. iya, sopan santun, kurang satu ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, itu insya Allah ya kita sudah ya senyum, sapa, salam sudah dilakukan. Lalu belajar dengan semangat dan percaya diri. Itu harus disepakati juga. Karena ketika nanti ada yang malas-malasan, kesepakatan kita apa? Semangat. Gitu. Jadi mau lemes, saya sudah bilang harus semangat. Nah, ini saling membantu dan bekerja sama. Kemudian menghargai guru, teman yang sedang berbicara. Ini penting karena anak supaya terbiasa sejak dini ada yang berbicara itu gantian. Jangan gurunya bicara, ini semuanya bicara. Ya. Lalu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, ini yang sudah saya buat. Misalnya ibu punya kesepakatan lain, silahkan. Misalnya boleh minum saat belajar. Nanti setelah dibuat ternyata di sela-sela itu, Bu, boleh kasih minum saat belajar? Boleh, karena air itu memang dibutuhkan untuk tubuh kita. Seharinya harus minimal 18 atau 2 liter. Berarti nanti di kartonnya tulis kembali. Sambil berjalan aja anak maunya apa? Seperti halnya hukum Islam juga gitu ya, nggak langsung blok. Berarti setiap kejadian kita ada komitmen, kejadian ada kesepakatan. Ya. Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu mulailah dari yang lebih abstrak, dari peraturan, terus berupa pernyataan universal, kebersamaan ya, dibuat dalam bentuk positif. Buatnya positif. Kalimat positif misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu negatif ya, tapi kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya, itu kalimat-kalimat positif. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Situasi kondisi sekolah kelas agar mudah diterapkan, sesuaikan. Jangan bikin peraturan keyakinannya yang muluk-muluk. Nanti kita yang buat peraturan, kita yang melanggar lagi semua ya. Jangan sampai itu terjadi, karena nanti lama-lama akan melemahkan kedisiplinan kita bersama ya. Lalu semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat. Kalau di sekolah berarti dari kepala sekolah, guru, pokoknya seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau di kelas berarti guru dan siswa. Kalau kita punya grup orang tua berarti guru dan orang tua. Itu kesepakatan siapa warganya di situ. Nah, ini yang tadi saya bilang segitiga restitusi. Namanya keren, restitusi.
Bagaimana itu? Yang pertama itu kita kalau ada masalah nih ya, anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Misalnya ini tadi identitas ditanyakan dulu, kenapa anak-anak melakukan hal itu. Terus dikumpulkan dulu alasan-alasan mereka. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah ini kenapa perbuatan itu dilakukan? Tanyakan alasan kamu apa. Jadi di sini validasi tindakan yang salahnya. Yang salahnya itu kenapa dia berbuat salah? Tanyakan dulu dia sampai keluar. Unek-uneknya apa? Lalu barulah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dirinya. Karena ada dari dirinya, tanyakan dulu, kamu tahu nggak bahwa yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Anak-anak cerita tuh. Next. Nah, ini saya langsung melakukan pada kasus anak-anak tidak mengikuti upacara bendera. Dan ini adalah kiriman dari rekan saya, Ibu Lilik. Setelah istirahat itu habis upacara, ini anak siapa? Ada foto anak ketangkap basah. Tidak upacara, ternyata di atas. Ya, akhirnya saya lakukanlah dengan segitiga restitusi cara menyelesaikannya. Tahapannya ada 3 nih. Baik, Ibu di sini mengumpulkan kalian. Adrian, Sean, Akbar, Aska. Karena kemarin pagi Ibu mendapatkan foto kiriman dari teman Bu Guru bahwa kalian tidak mengikuti upacara bendera. Ya. Ya enggak? Ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena saya lagi sakit. Iya, kamu mules. Kamu kenapa? Tidak bawa topi. Aska? Tidak bawa topi. Oke, pakai baju kan? Oke, ya. Nah, apakah kamu tahu bahwa kalian ini sekarang dalam masalah? Tahu? Iya. Ya, karena kalian tidak melaksanakan upacara. Baiklah, Ibu bukan mencari masalah. Ibu bukan mencari siapa yang bersalah, tapi untuk mencari penyelesaian bersama dan berpikir bersama tentang apa yang sudah kalian lakukan dan bagaimana memperbaiki situasi ini. Baiklah, terima kasih kalau kalian sudah memahami tentang kesalahan kalian. Ya, baiklah, Ibu sekarang paham. Dan Ibu bisa melihat juga di foto yang dikirim oleh teman Bu Guru, kalian ada rasa penyesalan. Sean pegang perutnya mules, Adrian yang mules, ya. Terus, tapi kalian harus tahu bahwa apa yang kalian laksanakan itu adalah sudah satu, kalian melanggar tata tertib sekolah, tidak mengikuti. Yang keduanya berarti anak-anak sudah tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Selanjutnya kalian juga berarti belum terpupuknya jiwa nasionalisme. Kalian enak loh sekarang sudah berada di zaman merdeka. Tinggal melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Dan tentunya dengan melaksanakan upacara bendera berarti kalian sudah melaksanakan penamalan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Berarti mohon Bu Guru pesan kepada kalian jangan diulang kembali perbuatan tersebut. Ya, perlihatkan bahwa kalian adalah anak-anak bangsa yang
cerdas yang bertanggung jawab. Yang biasanya main bedak, apalagi lagi banyak kerjaan. Udah sih, ini kamu silakan aja ini piket bukunya lagi banyak kerjaan. Nah ini lama-lama, oh iya, saya ingin menjadi yang terbaik di sela-sela saya bekerja. Karena manusia itu ketika mati itu meninggalkannya nama, tidak meninggalkan tidak membawa apa-apa, hanya itu amal kita. Ya udah, saya mencoba di masa sebentar lagi saya pensiun ini 11 tahun mencoba deh melakukan hal yang terbaik dulu. Kalau sudah berusaha, mungkin ternyata tidak berhasil, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang ketiga. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kita lakukan. Mana yang belum kalian tunjukkan? Ya, berarti kalian tidak melaksanakan kata tertib sekolah. Betul sekali. Dengan kalian tidak melakukan upacara bendera, berarti kalian sudah melanggar peraturan sekolah. Berarti apa yang harus kalian lakukan sekarang? Bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Iya, jangan sampai mengulangi lagi ya. Berarti kita harus melaksanakan peraturan. Ya, anak-anak upacara tertib. Terus datang gitu, nggak ada yang ngumpet lagi, nggak tahu tapi nanti kalau Bu Lili ke atas lagi keliling. Mudah-mudahan sih, karena ini juga saya di depan anak-anak. Ya, next aja. Lalu ini ada juga di kasus yang kedua. Apa kabar Gusti? Baik, Gusti tadi sedang apa? sedang beristirahat dan membeli jajan-jajan yang banyak. Iya, lapar ya? Nah, tapi Gusti tahu nggak apa yang Gusti lakukan? Membuang sampah sembarangan. Iya, tapi Bu Guru yakin Gusti melakukan kesalahan ini tentu ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya karena tempat sampahnya jauh dan banyak sampah berserakan di guru. Oh gitu. Jadi karena tempat sampahnya jauh, terus banyak sampah juga, sehingga Gusti ikut membuang sampah sembarangan. Ya, baiklah kalau begitu alasannya tahu, Bu Guru paham. Tapi Gusti tahu nggak bahwa apa yang Gusti lakukan itu sudah melanggar keyakinan atau tidak? Melanggar keyakinan di guru. Iya, melanggar keyakinan. Apa yang dilanggarnya? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, betul. Kalau sudah tahu alasannya, bahwa Gusti sudah tidak meyakini dengan kesepakatan kita bahwa ternyata Gusti melakukan kesalahan tersebut. Jadi dalam perbuatan tersebut, apa yang akan Gusti lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan lagi dan akan menjaga lingkungan di guru. Oh, pinter. Jadi Gusti tidak akan membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah Gusti, terima kasih kalau begitu. Apa yang akan Gusti lakukan untuk Gusti ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Menjadi orang yang disiplin dan tidak membuang sampah dan akan menjaga lingkungan di guru. Iya, supaya apa itu? Ya, supaya lingkungan akan bersih dan tidak ada kuman di guru. Iya, supaya kita semuanya Sehat. sehat. Terima kasih. Baik, Gusti sudah tahu apa yang harus dilakukan dan Gusti juga ingin kedepannya menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya kita hidup sehat. Baik, Gusti, terima kasih. Gusti sudah bisa berani mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut, serta Gusti sudah
tahu bahwa saya ingin menjadi anak yang lebih baik. Kalau begitu, Gusti silahkan ke kelas. Ya, sama-sama. Silakan Gusti untuk belajar selanjutnya. Bisa menerapkan ini walaupun ya insya Allah ya, karena sebetulnya ini sudah dilakukan oleh kita, itu sudah dilakukan kan. Cuman mungkin iya cara penanganannya sama, istilah-istilahnya masih ada ancaman kita. ya apalagi begitu ya, buat anak-anak tuh pengen marah. Iya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dari diri kitanya, profesional dan sosial yang baik. Seperti kita memang diharuskan ada 5 standar ya, 8 standar tuh. 8 standar guru profesional itu. Ini kepribadian, profesional, sosialnya aja dulu yang baik. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, itu posisi manajer. Among itu menuntut, mengarahkan, membimbing, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Ya. Apa yang sekarang didapatkan, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita saling support, saling dukung, saling memotivasi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Lagi-lagi kami berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus buat Ibu Nunung Salihah. Terima kasih Ibu. Ilmunya sangat luar biasa, materinya ya. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita ini dulu ya. Nyanyi dulu. Depan, belakang, belakang. Gimana? Bu Haji? Ya, kita nyanyi dulu. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri. Aku sudah tahu. Gimana Bu Haji? Saya hafal-hafal gimana gitu. Yuk, coba ada yang bisa? Kanan kanan kiri Kiri, aku sudah tahu. Gimana? Males. Ya sudah. Kedalaman 4, bergerak, maju, 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 boom, yes. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan sedikit banyak tentang implementasi budaya positif di sekolah SDN Kedalaman 4 oleh Ibu Nunung. Mungkin saya sedikit akan membacakan resume atau sedikit yang saya simak ya. Sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa karena di sana sebagai tempat anak untuk belajar, mendapat pengajaran serta pendidikan. Bahkan di sebagian masyarakat menganggap sekolah itu adalah satu-satunya tempat bagi anak untuk menumbuh kembangkan karakternya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah kita semoga apa yang sudah kita laksanakan tentang disiplin, kemudian anak-anak berkarakter dan sebagainya itu kita laksanakan lagi supaya lebih meningkat lagi yang tadinya sudah dan lebih sekarang ya. Oke, Bapak Ibu, di sini kalau kita sukanya peraturan apa tadi? Peraturan ya? Peraturan. Jadi kita sekarang menyebutnya keyakinan ya. Dan itu keyakinan tersebut harus kita sepakati antara bersama guru, siswa, guru kalau di kelas. Kalau di sekolah, keyakinan itu harus kita sepakati bersama antara orang tua, guru,
kemudian kepala sekolah, dan semua warga yang ada di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Khawatir ada yang belum paham tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunung. Ada? Pak, Bu Yuli dulu. Silakan Bu Yuli. Bu Yuli tanya. Oh, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah menyimak dari Pemaparan. Ibu Nunung, ya bertambah ilmu, bertambah tahu. Cuman yang saya tanyakan di sini, mungkin itu Bu Nunung telah menelitinya di kelas tinggi, tapi untuk kelas bawah saya mungkin belum yakin untuk menerapkan keyakinan, karena saya telah cobakan kepada murid yang tidak mengikuti upacara. Kemudian saya memberikan keyakinan seperti yang Bu Nunung tuturkan, ternyata mereka tidak ada perubahan. Jadi akhirnya saya tetap mengadakan hukuman untuk kelas 9. Apakah itu sesuai dengan keyakinan di sekolah atau itu sudah tidak boleh diterapkan? Bagaimana solusinya untuk kelas 9? Saya mohon masukan di Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab apa tampung dulu, Bu? Satu lagi. Ya, pertanyaan kedua. Terima kasih kepada Bu Rana selaku MC dan kepada Bu Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan paparan dari Bu Nunung tentang guru penggerak, alhamdulillah lengkap sekali. Kali ini kita nambah ilmu. Namun kemudian kalau kita terapkan untuk kelas bawah, hanya belum semuanya bisa kita terapkan. Karena kelas bawah itu adalah ngasal untuk lodo, dia manusia itu dayani. Jadi keyakinan dari kelas 1 itu kita ambil dari tahun kemarin, itu saya tempelkan, kita bacakan, dan setiap hari kita laksanakan. Namun tanpa kita dampingi, anak tidak jalan. Jadi apapun yang kita tulis dalam peraturan itu, tetap guru harus menjadi contoh dan mendampingi apapun yang kita tulis. Saya sebagai contoh, di sana dijadwal piket harian. Nah, kita harus terjun bareng-bareng dan tidak ada anak yang diberi sanksi. Mungkin karena faktor terlambatnya itu faktor macet atau faktor jalannya jauh. Karena kita di dalam itu rumahnya jauh-jauh dari sama tahu ada BCA, dari yang lain juga faktor terlambatnya itu banyak faktor, sehingga kita memaklumi aja sebagai guru gitu. Kemudian juga barangkali kalau kelas 1 itu belum bisa dilibatkan secara langsung tanpa orang tua muridnya. Contoh kalau dalam kita keyakinan itu ada bahwa anak sampai sekolah pukul 7 kurang 10 minimal sebelum bel. Itu kan nggak bisa tanpa orang tua dikasih tahu. Nah di sini kita belum pernah ngajak orang tua bicara, kita baru anak saja. Nah harapannya itu mudah-mudahan anak di rumah disiplin, memberitahu orang tua, Bu ini udah jam 6.50, ini udah waktu saya ke sekolah, kita masih di rumah. Nah kadang itu tuh orang tua juga nggak sadar kesibukan orang tua atau ibu barangkali punya adik, kakak, sama-sama dilayani sehingga pas satu jadi dikorbankan misalnya. Kenapa? Anak yang paling kecil, anak itu belakang saja itu. Nah kira-kira bagaimana caranya untuk pendekatan ke orang tua supaya orang tua juga memahami bahwa kelas 1 itu ada aturan yang harus dilaksanakan sama orang tua, tanpa orang tua tidak akan jalan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 3 ya? 3, satu lagi. Ya. Operator. Ya silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Ratna sudah memberikan waktunya. Mohon izin Bu Nunung dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat luar biasa apa yang sudah Bu Nunung sampaikan tentang ilmu yang didapat dalam program guru penggerak, di mana di sini tentang implementasi aksi positif yang diterapkan di sekolah.
Yang ingin saya tanyakan di situ tadi bagaimana mungkin yang saya pahami dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nunung tentang bagaimana anak atau peserta didik itu bisa menerapkan kedisiplinan itu berdasarkan dari faktor intrinsik. Jangan sampai ada faktor ekstrinsik, begitu ya Bu Nunung. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin adakah tolak ukur bahwa ketika peserta didik itu melakukan atau melaksanakan aturan itu anak itu berasal dari faktor intrinsik. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa anak itu melakukan dari faktor intrinsik tanpa dari faktor ekstrinsik? Mungkin itu Bu Nunung yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu, 3 pertanyaan tadi sudah saya simak. Mungkin untuk pertanyaan pertama dan kedua hampir sama ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita mengetahui tolak ukur dari faktor intrinsik dan peserta didik itu melakukan intrinsik atau ekstrinsik, seperti tolak ukurnya apa? Seperti apa gitu? Ya, silakan yang menjawab adalah narasumber kita. Silakan Ibu. Terima kasih Bu MC, terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan. Bagus sekali pertanyaannya. Semuanya alhamdulillah menyimak, bersemangat, antusias, ingin bergerak maju ke depan. Pertanyaan dari Bu Yuli itu dengan Pak Jumana ada hampir sama, bahkan pertanyaan Bu Yuli itu sudah setengah dijawab oleh Pak Jum. Nah ini makanya kita buat keyakinan kelas, namanya kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu kan kelas bawah. Jangankan kelas bawah, kelas atas pun sama, kasusnya masih sama, kelas sekolah rendah. Sekolah SD itu kan masih perlu pembiasaan, penanaman yang terus-menerus tanpa henti, tanpa bosan, terus dibiasakan. Makanya buat keyakinan kelas yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan anak-anak. Misalnya salah tadi contohnya upacara bendera ya. Kita sudah lakukan anak-anak. Kita jangan bosan-bosan. Anak-anak tidak melakukan itu Bu, ya terusin aja. Namanya juga anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan lagi taraf pembiasaan. Jangan bosan-bosan. Lama-lama itu proses. Yang harus kita ikuti itu adalah proses. Jangan menuntut hasil. Ketika kita menerapkan keyakinan 1, tidak mengikuti upacara bendera dengan tertib, anak itu hari ini tidak, besok tidak, kita proses sambil berdoa terus, dibimbing. Berarti sama dengan kayak Pak Jum. Ingarso sing tulodo imayo mangularso tuturi adayani. Anak-anak perlu teladan, perlu dorongan, perlu satu lagi contoh, semangat memberikan motivasi. Yuk, misalnya kalau kelas 1 nih ya, berarti guru kelas bawah itu memang harus datangnya lebih awal. Siapa yang mau ikut upacara? Ayo kita baris-baris, ayo baris-baris gitu tuh. Karena saya juga sama, dulu ngajari TK tuh gitu. TK apalagi lebih berat. Mau upacara itu baris dulu, terus dituntun, bergandengan tangan, ayo jalan 1, 2, baris masuk terus. Ayo kita berbaris seperti ibu guru, terus sambil ngebaris-barisin. Memang sibuk riuh. Tapi jika itu ditanamkan terus tanpa kita bosan, tanpa kita lelah, dengan hati ikhlas, insya Allah Bu, itu akan ada hasilnya. Enggak sekarang, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau mungkin itu tertanamnya ketika besar, gak masalah. Prosesnya dilalui aja. Jangan nggak melakukan bohong ini. Nah, itu berarti sebetulnya ketika kita itu mengalami suatu kegagalan, introspeksi kitanya mungkin yang nggak sabar. Sama, saya juga ketika anak kita, anak saya itu PR ada aja yang nggak pernah dikasih tahu. Oh saya belum memberikan motivasi yang enak.
chemistry-nya belum dapat gitu sama anak-anak itu. Kita itu harus chemistry dapat dulu. Anak itu suka dulu sama kita. Yang ada anak itu takut sama kita. Karena emang kita biasanya marah-marah. Tapi ketika kita merubah, insya Allah jangan pernah bosan, proses dilalui saja, itu suatu kebiasaan. Apalagi terutama kelas bawah, berikan contoh, motivasi, dorongan, ajakan yang memang ada dalam diri kita sendiri. Saya juga sama, masih sering kesiangan, mau memberi contoh bagaimana, mau menuntut anak itu lebih baik gimana, sendirinya juga belum benar gitu tuh. Jadi yuk kita membangun bersama-sama. Jangan pernah putus asa, hasilnya belum nampak. Siapa tahu besok, siapa tahu lusa. Nah, kalau kita sudah yakin di dalam diri kita bahwa sesuatu yang baik pasti menghasilkan yang baik, insya Allah. Lalu Pak Jumana, kelas 1 betul. Kesepakatannya bukan hanya dengan anak, tapi orang tua. Biasanya kalau kelas 1 itu awal pembelajaran ada sosialisasi kan. Jadi sebelum masuk itu anak-anak guru orang tua itu diundang semua. Terus ada sosialisasi dengan orang tua. Bagaimana buku yang harus dibawa apa aja. Komitmen. Ya, dengan orang tuanya nih. Jadi kalau ke anak langsung nggak nyambung. Karena instruksinya nggak sampai. Anak itu kan harus beberapa kali instruksi. Nah, nanti ke orang tuanya yang harus dibawa itu buku catatannya ini. Ada sosialisasi. Lalu buat sebuah keyakinan. Nah, keyakinan gurunya dengan anaknya dulu. Nah, setelah dengan anak-anak, berikan kepada orang tuanya. Misalnya, ibu nanti datang terlambat, jangan datang terlambat karena sudah kita dengan anak-anak memberikan suatu keyakinan, membuat keyakinan. Datang tepat waktu, atau misalnya disiplin waktu. Berarti tolong ibu bantu supaya tumbuh kembang anak-anak itu bagus, supaya anak itu disiplin dari dirinya. Pertama, memang nggak mungkin anak-anak tiba-tiba bangun tidur, Bu, aku mau sekolah, sarapan dulu, siap pelajaran berangkat. Nggak mungkin lah. Itu proses step by step, atas, makanya beda kan, jenjangnya itu berbeda-beda. Ya, mungkin kelas SMP nanti ada lagi di pembelajaran diferensiasi itu lebih bertolak belakang lagi dengan hati nurani. Tapi diikuti saja jika itu program yang baik. Sudah adanya research, artinya sudah dengan penelitian, kita coba dulu. Ya, Pak Jumana, berarti nanti ada sosialisasi dengan orang tuanya tentang keyakinan tersebut, sehingga anak-anak itu melakukannya dengan bimbingan, dengan tuntunan dari orang tua juga dari rumah. Yaitu, kemudian tadi betul. Jika ada anak yang memang yang harus diantar, itu berikan keyakinan kepada orang tuanya. Anak boleh diantar, misalnya kasih tenggang waktu 2 minggu. Nah, sambil nyanyi sama orang tuanya. Ada helikopter, jalannya muter-muter. Ada anak pintar, sekolahnya tidak diantar. Itu biasanya akan terenyuh, malu. Oh, iya ya. Anak saya pengen pinter, anaknya diajak nyanyi, orangnya ajak nyanyi. Ya, sabar, bersabarlah, karena asobru minal iman. Ya, itu sama ya. Terus tadi yang pertanyaan Pak Vidi, bagaimana kita tolak ukur mengukur anak itu melakukannya atas dasar motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Makanya kita lakukanlah dulu dengan segitiga restitusi ini. Jangan serta-merta memberikan hukuman. Jika itu muncul, anak itu terbangun karena kita sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan restitusi, bukan hukuman, bukan ancaman, bukan reward. Anak itu tapi kok baik gitu. Enggak diapa-apain itu baik. Baik dalam dirinya berarti ya? Iya, datang tepat waktu, nggak pernah telat. Bu guru datang aja, Bu guru assalamualaikum gitu. Sama di kelas saya juga gitu, ada yang cuek. Assalamualaikum Bu guru, maaf Bu guru kesiangan. Dia udah takut sendiri. Maaf ya Bu, tadi macet. Dia menceritakan. Oh silakan Dina, nggak apa-apa. Namanya Dina, baik tuh. Ada juga yang selonong boy, telat bawa sepatu.
Saya di situ. Ada saya suka bunyi. Kenapa Bu Guru? Ada ayam lewat. Karena saya suka lewat gak salah ayam. Oh iya Bu Guru. Jadi kita sudah terlihat lah, bisa tolak ukurnya dilihat. Anak itu berkepribadian pembentukan karakternya itu atas dengan ancaman, hukuman, atau memang dirinya udah membawa masing-masing. Kita kan sudah bisa melihat. Nah inilah yang kita harapkan itu motivasinya intrinsik. Kalau ekstrinsik ya sama, kita ini juga masih ekstrinsik ya. Saya nih malu sama kepala sekolah, datang cepat-cepat, mau pulang ngumpet-ngumpet, mipir-mipir, mau bilang malu ya. Artinya itu masih ekstrinsik. Mudah-mudahan kita berharap baik dari murid, guru, pimpinan kita, pokoknya seluruh stakeholder sekolah kita itu bisa melakukan budaya positifnya, disiplin positifnya dari dirinya, dari institusinya. Cukup Pak Fidi? Puas? Puas. Ya, mudah-mudahan tidak puas biar mencari kepuasan yang lain. Terima kasih. Di akhir sedia Bu Rata ya, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu MC. Ya, kasih aplaus sekali lagi. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit banyak sudah mendengarkan Penuturan. pemaparan dari Ibu narasumber tentang diseminasi implementasi budaya positif di SDN Kedalaman 4. Acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara diseminasi pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.